Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini Bilqis akan menjelaskan mengenai transport dan pertukaran zat pada manusia. Nah, yang pertama, bagian A struktur tubuh untuk pertukaran dan transport zat. 1. Jaringan dasar tubuh. Jaringan epitel berfungsi melindungi permukaan organ dan mengatur pertukaran zat. Jaringan otot berfungsi memungkinkan pergerakan melalui kontraksi dan relaksasi. Jaringan ikat berfungsi menghubungkan dan menguatkan jaringan lain serta menyimpan cadangan makanan. Jaringan saraf berfungsi mentransmisikan impuls untuk koordinasi antar organ. 2. Sistem sirkulasi dalam transport dan pertukaran zat. Pembuluh darah berfungsi mengangkut zat ke seluruh tubuh dengan banyak kapiler di organ pertukaran seperti usus halus, paru-paru, dan ginjal. Komponen darah terdiri dari plasma yang berfungsi mengangkut zat terlarut seperti makanan dan hormon, dan sel darah yang berfungsi mengangkut zat ke seluruh tubuh. 3. Struktur pendukung. Penyerapan zat makanan oleh usus halus memiliki pili dan mikropili untuk memperluas permukaan penyerapan, mengangkut zat ke darah dan limfa. Pertukaran gas alveolus paru-paru memfasilitasi difusi oksigen dan karbon dioksida dengan bantuan surfaktan dan makrofag untuk mencegah infeksi. Pembuangan sisa metabolisme ginjal membentuk urin melalui pertukaran zat di nefron, mengeluarkan karbon dioksida dan amonia. Nah, selanjutnya bagian B, proses pertukaran dan transport zat. Penyerapan zat makanan. Pencernaan memecah makanan menjadi molekul kecil melalui proses mekanik dan kimiawi. Zat larut air diserap ke dalam darah, sedangkan zat tidak larut air diserap ke limfa. Pentingnya konsumsi makanan bergizi untuk kesehatan dan pertumbuhan. Pertukaran gas di paru-paru, difusi oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida keluar melalui perbedaan konsentrasi. Hemoglobin mengikat oksigen dan membantu transportasi ke jaringan. Karbon dioksida diangkut sebagai asam karbonat atau karbaminohemoglobin. Pembentukan urin di ginjal. Pertukaran zat di nefron ginjal membuang sisa metabolisme dan mengembalikan zat penting. Proses ini adaptif sesuai kebutuhan tubuh seperti pengaturan kadar air dan sisa metabolit. C. Kelainan pada pertukaran dan transport zat atau peradangan inflamasi. Respon imun yang menyebabkan pembengkakan, kemerahan, nyeri, dan peningkatan suhu jaringan mengganggu fungsi pertukaran zat di organ yang terinfeksi. Faktor penyebab kelainan yaitu faktor internal, penyakit genetik atau keturunan, dan faktor eksternal yaitu infeksi mikroorganisme. Pencegahan gangguan kesehatan bisa dilakukan dengan gaya hidup sehat dengan pola makan teratur, cukup mengkonsumsi air, menghindari merokok, dan tidak menahan buang air kecil. Menghindari kebiasaan buruk untuk menjaga kesehatan organ pertukaran zat. Nah, itu dia penjelasan mengenai transport dan pertukaran zat. Kesimpulannya adalah struktur tubuh terdiri dari jaringan dasar yang mendukung fungsi spesifik organ dalam pertukaran dan transportasi zat. Sistem sirkulasi memainkan peran penting dalam mengangkut zat ke seluruh tubuh, sementara organ seperti usus, paru-paru, dan ginjal mendukung penyerapan, pertukaran, dan pembuangan zat. Kelainan pada proses ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan, sehingga penting untuk menjaga gaya hidup sehat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. See you.